Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Maulana Rohimat, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Basaid Surakarta. Kali ini saya akan menjelaskan tentang orientalisme dan oksidentalisme. Materi ini adalah dalam mata kuliah metodologi studi Islam. Baik, rekan-rekan mahasiswa, kalau kita membahas tentang orientalisme dan oksidentalisme, tentu ini adalah satu pembahasan yang cukup menarik ya untuk kita pahami, karena dengan kita memahami orientalisme dan oksidentalisme ini, kita bisa melihat atau bahkan memberikan berbagai macam solusi ya untuk perkembangan ajaran agama Islam, terutama di Indonesia dan juga dunia internasional. Baik, kita perhatikan materi pertama yang akan disampaikan adalah latar belakang ya. Latar belakang kenapa adanya orientalisme dan juga oksidentalisme. Paling tidak kita bisa melihat ada 3 macam. Yang pertama adalah Islam sebagai ilmu pengetahuan. Ini menjadi sebuah kajian yang sangat menarik untuk dikaji lebih mendalam ya secara ilmiah. Karena Islam itu bukan hanya sekedar agama yang dianut oleh masyarakat mayoritas di Indonesia, akan tetapi Islam adalah sebuah norma-norma yang isinya sangat beragam terkait dengan aturan-aturan yang kemudian membuat kehidupan seorang manusia menjadi lebih baik ya. Apalagi kalau secara akidah, maka kita yakini kita melaksanakan ajaran Islam menjadi orang yang akan berbahagia hidup di dunia dan juga bahagia di akhirat kelak. Baik, Islam sebagai sebuah entitas ilmiah ya, sebuah keilmuan, ini tentu seperti yang pernah dibahas beberapa saat yang lalu ya, bahwa Islam tidak hanya sekedar praktek ibadah ya, Islam tidak hanya sekedar sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya, tetapi Islam ini sungguhnya bisa memberikan solusi terhadap seluruh aspek kehidupan manusia di muka bumi, baik yang itu berbangsa, bernegara, bersosial, bermasyarakat, bahkan dalam kehidupan dunia internasional. Ajaran-ajaran Islam sesungguhnya ini sudah mencakup ke dalam hal tersebut. Oke. Nah, oleh karena itu Islam sebagai sebuah disiplin ilmu maka akan menjadi sangat menarik untuk dikaji oleh berbagai macam pihak. Ya, apakah umat Islam sendiri yang mengkajinya, yaitu seperti kita ya di kampus UIN ini atau di kampus Islam lainnya, akan tetapi juga ada sekelompok orang yang kemudian mereka bukan muslim ya, non muslim, mereka tertarik untuk mengkaji Islam secara dari sisi keilmuan. Nah, itulah yang kemudian disebut dengan orientalisme. Baik, yang kedua, latar belakang kedua kenapa kemudian orientalisme ini semakin berkembang ya, karena Islam pun ternyata kalau menurut data ya, data beberapa survei ataupun penelitian, ternyata Islam ini sudah semakin berkembang dan menyebar ke seantero penjuru dunia. Bahkan saat ini banyak sekali orang-orang yang memeluk ajaran Islam, memeluk agama Islam di Eropa dan juga di Amerika. Ini adalah sebuah perkembangan yang positif ya bagi kita semua, karena berarti dengan berkembangnya Islam di Eropa, di Barat, di Amerika, menunjukkan bahwa Islam ini memang betul-betul agama yang sangat tepat kita yakini ya sebagai ajaran agama yang bisa memberikan solusi terhadap permasalahan umat manusia. Nah, karena Islam ini semakin berkembang ke seantero dunia, maka ini juga yang kemudian menjadi ketertarikan ya banyak pihak untuk meneliti bagaimana Islam bisa kemudian diyakini oleh orang-orang Barat,
atau orang Amerika, orang Eropa yang notabene sebelumnya mereka adalah beragama lain ya, seperti agama Nasrani misalkan, Kristen, apakah itu Katolik atau Protestan, atau bahkan orang Barat yang masuk Islam itu awalnya adalah orang yang tidak percaya terhadap agama, atau kita sebut sebagai ateisme. Nah, ini yang kemudian menjadi menarik ya, ketertarikan mereka ya untuk memeluk ajaran Islam. Ada satu hal yang mereka kemudian yakini kebenarannya ya, kenikmatannya ataupun secara logika rasionalisasinya itu sangat diyakini dan masuk kepada mereka. Akhirnya mereka masuk dan memeluk dan mengamalkan tentunya ajaran-ajaran agama Islam di tempat mereka berada. Yang ketiga, rekan-rekan sekalian, yang menjadi latar belakang terjadinya orientalisme dan oksidentalisme adalah persaingan komunitas agama. Nah ya, jadi biasa ya dalam berkomunitas ya, dalam berkumpul gitu kan, itu pasti ada persaingan satu sama lain ya, termasuk juga dalam beragama tentu ada persaingan, dan persaingan boleh-boleh saja ya. Nah, asalkan nanti persaingannya dengan cara yang sehat, dengan cara yang fair gitu, tidak menjelek-jelekan agama lain ya, tidak menghancurkan agama lain ya, tidak menteror agama lain. Nah, itu adalah ajaran agama kita, karena nantinya kita yakini sesuai dengan surat Al-Kafirun ya, bahwa agamamu untukmu, agamaku untukku ya, lakum dinukum waliyadin. Maka kalau sudah bersosial ya, kita sudah melakukan kegiatan-kegiatan di tengah masyarakat, apapun agamanya ya, apapun latar belakang agamanya, jenis agamanya ya, kita bersama-sama ya untuk kemanusiaan, untuk sosial, untuk masyarakat. Tetapi beda lagi kalau misalkan dalam ranah nanti ibadah ya. Kalau ibadah tidak bisa dicampur adukan. Nah, dari situlah kemudian terjadinya persaingan komunitas agama-agama tersebut. Nah, orang-orang non-muslim ya, mereka tertarik ingin mengkaji Islam, bisa jadi nanti ada beberapa motif ya, dan dari situlah mereka kemudian tertarik mempelajari ajaran Islam. Nah, orang-orang luar Islam yang kemudian mempelajari ajaran Islam, nah itulah yang disebut orientalisme. Oke, selanjutnya rekan-rekan sekalian, nah ini kita lihat konsep map apa yang akan kita lihat ya. Karena kita adalah sebagai seorang akademisi ya, ilmuwan yang kalau membicarakan sesuatu atau menelaah sesuatu itu harus berdasarkan sumber-sumber akademik ya, sumber-sumber ilmiah, maka kita mempelajari orientalisme dan oksidentalisme ini adalah tentu tujuannya sebagai untuk manfaat akademik ya. Nah, sebagai kita pemahaman, wawasan untuk kita semua, bahwasannya ya faktanya terjadi di tengah-tengah masyarakat global dunia ini ya, ada orientalisme kemudian direspon dengan adanya oksidentalisme. Baik, kemudian rekan-rekan sekalian, nah sekarang apa sih definisinya orientalisme? Nah, kita bisa lihat, oke. Kalau ilustrasikan seperti gambar di samping saya ini, kalau misalkan katakanlah Islam itu adalah sebuah objek studi ya, objek kajian. Nah, maka orientalisme itu adalah orang-orang barat ya, orang-orang outsider, orang-orang yang di luar Islam. Kalau kita biasa menyebutnya adalah sebagai non-muslim ya. Mereka membuat satu gerakan, membuat satu kegiatan ya, dalam mempelajari ajaran Islam atau ajaran Timur dengan berbagai macam tujuannya. Nanti kita akan bahas apa saja tujuannya. Sebagaimana kita lihat tahu misalkan ya, di dalam arti dari oriental itu kan bersifat ketimuran. Nah, maka orientalisme biasanya itu artinya adalah orang-orang yang mengkaji objeknya adalah Timur, dan Timur itulah yang kemudian identik dengan ajaran Islam ya, Timur Tengah ya kan. Islam karena muncul dan berkembang diawali dari Makkah, dari Arab Saudi, dari Timur Tengah ya, maka orang-orang Barat menyebutnya gerakan untuk mengkaji, membuat studi, penelitian terhadap ajaran Islam, ajaran Timur disebut dengan orientalisme. Begitu. Baik, selanjutnya rekan-rekan sekalian,
ada motif orientalisme yang kemudian dikaji ya oleh para ilmuwan. Nah, dalam studi Islam kita melihat atau menemukan bahwa paling tidak motif orientalisme itu ada 3. Oke, yang pertama adalah motif ilmiah, yang kedua motif agama atau kristenisasi, yang ketiga motif kolonialisasi ya atau kolonialisme. Apa itu motif ilmiah? Nah, motif ilmiah itu artinya seorang atau sekelompok orang Barat ya, non-Muslim, orientalis melakukan kegiatan orientalismenya itu, yaitu mengkaji ajaran-ajaran Islam adalah dalam rangka keilmuan ya. Mereka betul-betul secara ilmiah ingin mengkaji ajaran-ajaran Islam. Mereka misalkan tertarik ya, bagaimana bisa misalkan ya ajaran Islam berupa sholat, berupa zikir ya, berupa apa namanya itu mandi taubat begitu ya, sholawat dan terapi-terapi lainnya, ternyata itu bisa membuat para pecandu narkoba menjadi sehat kembali. Nah, mereka tidak lagi mengkonsumsi narkoba dan kemudian normal seperti biasanya. Nah, hal ini terjadi di namanya di Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya ya. Saya pernah nyantri di sana dan membuktikan sendiri bahwa dengan porsi-porsi tertentu ya, dengan jalan, dengan metode yang disebut dengan thorikoh ya. Kalau di Pondok Pesantren Suryalaya adalah Pondok Pesantren Thorikoh Qadiriyah Naqsyabandiyah, Pondok Pesantren Suryalaya, dengan metode yang diramu, yang dibuat, dikonsep oleh guru mursyid Abah Anom pada waktu itu bisa membuat para pecandu narkoba kemudian menjadi sehat, menjadi kembali seperti normal, tidak lagi mengkonsumsi narkoba. Dan ini sudah diteliti, sudah berkembang ke mana-mana ya, bahkan ke dunia internasional ya, bahkan juga sudah diakui oleh BNN, Badan Nasional Narkotika, dan artinya ini menjadi ketertarikan para ilmuwan Barat kemudian untuk mempelajari apa sebabnya atau bagaimana bisa terapi-terapi zikir, terapi sholawat ya, terapi mandi taubat dan juga sholat sunnah, amalan-amalan riyadoh yang lainnya bisa menyembuhkan para pecandu narkoba. Nah, yang meneliti adalah orang-orang non-Muslim. Nah, mereka itulah, para peneliti itulah yang disebut dengan orientalis ya, orientalisme. Nah, untuk kasus ini berarti mereka betul-betul ingin tahu secara ilmiah ya, bisa jadi menggunakan pendekatan medis ya, menggunakan pendekatan psikologis ya, atau juga menggunakan pendekatan-pendekatan lainnya. Nah, ini artinya mereka betul-betul ingin meneliti secara ilmiah. Nah, orientalis seperti inilah yang kemudian banyak ditemukan oleh kita ya, misalkan banyak buku-buku rujukan sumber-sumber Islam ternyata yang nulis adalah orang Barat. Nah, itu kita jangan langsung negative thinking ya. Kemudian kok yang nulis orang Barat misalkan, kenapa tidak orang Muslim sendiri? Kalau orang Muslim sendiri tentu sudah banyak yang meneliti dan membuat penelitian-penelitian tentang agamanya sendiri ya. Nah, yang menarik adalah ketika ada orang non-Muslim kemudian mereka meneliti tentang Islam, dan catatan pentingnya yang diteliti atau hasilnya itu adalah berupa kajian ilmiah ya, faktual, tidak direkayasa, tidak ditambah-tambah hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam misalkan. Nah, ini artinya mereka betul-betul motif ilmiah ya. Atau contoh lain misalkan kita tahu ya, ada yang namanya buku sejarah ya, sejarah Arab, The History of Arab misalkan ya, yang ditulis oleh seorang orientalis asal Barat ya, yang kemudian itu adalah menjadi buku pegangan sebuah sejarah ya, ilmu-ilmu sejarah, dan juga yang lainnya. Banyak contoh-contoh kegiatan ilmiah lainnya yang kemudian menjadi bagian daripada orientalisme yang bermotif ilmiah. Oke, yang kedua adalah motif agama. Nah, ini yang agak sensitif mungkin ya.
Saya menyampaikan ini karena ini dalam masa ilmiah, oke? Jadi tidak berniat untuk menjelekkan satu agama pun ya. Tetapi faktanya memang orientalisme itu ada yang kemudian bermotif agama. Karena mereka orang barat, misalkan ada orang-orang yang masih tidak rela ya, ketika tadi saya sampaikan banyak saudaranya, itu banyak keluarganya yang asalnya adalah agama non-muslim kemudian menjadi agama Islam ya, menjadi muslim. Nah, ada yang tidak rela atau ada yang tidak suka. Akhirnya apa? Mereka kemudian mencari-cari kelemahan. Nah, mencari kelemahan Islam itu di sisi mana? Nah, dari sisi itulah kemudian ada motif agama di situ ya. Kalau zaman dulu ya, motif agama yang paling besar dilakukan tentu adalah agama Kristen ya. Apalagi misalkan ketika sejarahnya Snook Horgrone ya, seorang orientalis yang sangat terkenal, dia orang Kristen, orang Barat ya, mengkaji Islam di Indonesia, di Aceh, di Sumatera ya. Ia rela kemudian masuk menjadi santri ya, mengikuti kegiatan pesantren beberapa saat ya, kemudian mempelajari Quran, mempelajari hadis. Nah, tetapi motifnya adalah untuk apa? Nah, motifnya ternyata untuk mencari kelemahan agama Islam itu di sisi apa. Oke, yang ketiga rekan-rekan sekalian, motif orientalisme adalah kolonialisasi. Nah, ya, kolonialisasi ini sangat cukup terkait ya dengan contoh yang kedua tadi, yaitu Snook Horgrone. Dari Snook Horgrone ini, ketika ia kemudian menemukan bahwa kelemahan Islam itu ternyata adalah persatuan dan kesatuan umat Islam ya. Karena waktu itu umat Islam masih terpecah-pecah ya, apalagi sedang dijajah oleh Belanda ya pada waktu itu. Nah, dari situlah kemudian ada motif kolonialisasi atau motif penjajahan. Karena Snook ini tahu kelemahan umat Islam, maka ia merekomendasikan ya kepada para penjajah pada waktu itu, kolonialisme, supaya terus memberikan tekanan ya kepada umat Islam gitu. Misalkan ya, terus menekan bahwa jangan sampai ada kelompok-kelompok Islam yang kemudian bersatu. Nah ya, tetapi apa? Justru mereka membuat politik belah bambu namanya, atau pecah belah. Nah, bagaimana supaya antar kelompok umat Islam ini tidak selalu rukun ya, tidak bersatu, tetapi tetap harus terpecah belah. Nah, disinilah kemudian ini juga yang saat ini dilakukan ya oleh orang-orang yang tidak suka terhadap bangsa Indonesia berkembang, karena kita adalah mayoritas muslim ya. Biasanya dibuat semacam provokasi atau settingan ya, by design, supaya kelompok-kelompok ormas-ormas muslim itu tidak bersatu, saling menyalahkan, saling gontok-gontokan ya, saling menyerang. Ada sedikit saja perbedaan diprovokasi ya, kemudian dibuatlah sebuah perseteruan antara mereka. Nah, ini yang kemudian menjadi PR kita bersama ya, bahwa jangan sampai ada orang-orang luar Islam yang sengaja mereka masuk ya ke dalam ajaran kita, kelompok kita, tetapi niatnya adalah untuk melanggengkan penjajahannya. Wah, nauzubillah min dzalik ya. Oke, selanjutnya rekan-rekan sekalian, nah sekarang ya, sebagai respon dari orientalisme tadi, maka muncullah oksidentalisme. Apa itu oksidentalisme? Nah, bisa kita lihat di sini. Jadi kalau oksidentalisme itu adalah muslim kita ya, umat Islam, para ilmuwan Islam yang kemudian mengkaji, meneliti tentang barat ya. Kita insider Islam meneliti tentang outsider atau non muslim ya, atau barat. Nah, ini adalah sebagai apa? Sebagai respon ya, ketika orientalisme ini banyak terjadi di tengah-tengah kita, maka kemudian kita pun tidak tinggal diam saja tentunya ya. Nah, kalau tadi misalkan kita dicari kelemahannya, setelah tahu kelemahannya apa, kemudian diobrak-abrik ya oleh para oknum orientalis tadi itu, masa kita diam saja ya? Nah, maka kita harus mencari solusi.
kita harus bertahan atau bahkan juga harus menyerang. Nah, untuk itu maka kita juga perlu mempelajari ajaran-ajaran mereka, gitu ya. Kita perlu juga mencari tahu atau apa alasan motifnya. Nah, gitu. Ya, paling tidak seperti itu. Itulah respon oksidentalisme. Akan tetapi untuk lebih berkembang lagi, oksidentalisme itu kita definisikan sebagai gerakan kelompok akademisi muslim dalam mengkaji orientalisme barat, ya, dengan tujuan apa? Untuk mengkonfirmasi dan meluruskan hasil studi orientalisme. Karena bisa jadi ada hasil studi orientalisme yang sesungguhnya tidak sesuai faktanya. Nah, ya. Atau ada tadi karena ada motif kolonialisasi, ya, jadi motif ilmiah tetapi metode ilmiahnya tidak benar misalkan. Sehingga ada data atau fakta yang dibelokkan, ya. Diselewengkan misalkan. Nah, itu harus kita konfirmasi, harus kita luruskan. Jangan sampai nanti yang disimak atau dibaca oleh banyak orang adalah hasil penelitian yang salah terhadap Islam. Nah, disitulah kemudian gerakan oksidentalisme ini menjadi penting untuk kita lakukan. Nah, siapa saja oksidentalis itu? Ya, kita semua, ya. Kita semua sebagai akademisi muslim adalah sebagai oksidentalisme semuanya. Ya, kita di FEBI misalkan, di UIN atau di fakultas lain, ketika mengkaji teori-teori barat, ya, itu adalah sebuah oksidentalisme berarti, ya. Nah, tapi tujuan kita tentunya bukan motif agama, ya, bukan untuk kolonialisasi, kan tidak, ya. Tetapi motif kita adalah untuk motif ilmiah, motif kebaikan. Nah, maka kita lihat ada 3 juga, ya, tujuan oksidentalisme itu. Pertama ada ilmiah, tadi untuk mengkonfirmasi. Yang kedua adalah motif politik, yang ketiga motif dakwah. Apa itu motif politik? Nah, motif politik berarti adalah oksidentalisme yang kita lakukan ini adalah untuk memperkuat, ya, memperkuat sikap politik bangsa Indonesia. Karena kalau sudah membahas orientalisme dan oksidentalisme sangat erat kaitannya dengan dunia internasional, ya. Kita akan berinteraksi, berhubungan dengan Barat, dengan Amerika, dengan Eropa, ya, dengan siapa lagi misalkan, ya, dan seluruh manusia di muka bumi ini. Nah, maka positioning kita sebagai umat Islam di Indonesia sebagai mayoritas harus kuat. Nah, disitulah penekanan politik kita di situ sangat penting, ya. Yang ketiga motif dakwah. Nah, kalau ini tentu motif dakwah itu artinya bagaimana kita mengajak setiap orang untuk menjadi orang baik. Itu dakwah intinya seperti itu, ya. Jangan sempitkan makna dakwah itu misalkan hanya untuk mengajak sempit itu, tapi dakwah secara universal, dakwah secara global, secara luas juga bisa kita lakukan, ya, untuk mendakwahi bagaimana misalkan supaya perang Rusia dan Ukraina ini selesai. Itu adalah sebuah dakwah, ya, karena banyak sekali kemudian yang terdampak. Bahkan Indonesia sendiri menjadi terdampak dari perang Rusia Ukraina di tahun 2002 ini, ya. Impor gandum jadi susah, misalkan BBM naik dan sebagainya. Itu salah satu dampak dari perang Rusia dan Ukraina. Nah, kita sebagai muslim terbesar di dunia harusnya bisa mendakwahi, ya, mengajak supaya Rusia dan Ukraina segera stop perangnya, segera berdamai, begitu, ya. Baik. Itu rekan-rekan sekalian, kesimpulan dari materi ini adalah orientalisme versus oksidentalisme adalah sebuah keniscayaan yang terjadi di muka bumi ini sebagai sebab akibat, ya. Ketika terjadi orientalisme, maka mengakibatkan oksidentalisme ini harus ada. Karena kalau hanya orientalisme kemudian tanpa diimbangi oleh oksidentalisme, maka yang akan rugi adalah umat Islam atau ajaran Islam. Oke, selamat kita melaksanakan studi Islam, ya. Kita mempelajari ajaran Islam ini dengan baik, dengan sistematis, supaya kita bisa memahami seluruh ajaran Islam ini dan bisa menyebarkannya menjadi Islam yang rahmatan lil alamin. Terima kasih, saya Asep Maulana Rohimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.